making disciples, transforming lives. Saudara, sepanjang hari ini saya akan bicara dengan tema uang dan hati. Karena ini adalah tema besar tahun ini, bulan ini kita membahas tentang penyediaan. Saya akan secara khusus, saudara, bicara mengenai hati. Itulah sebabnya judul besarnya adalah uang dan hati. Kenapa saudara? Karena memang Yesus sendiri di dalam khotbahnya banyak menceritakan atau banyak berbicara mengenai harta, mengenai uang, mengenai kepemilikan. Karena itulah ujian terbesar hati manusia. Karena uang itu saudara sangat lekat dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara, kepemilikan uang itu sangat dekat dengan kehidupan kita. Itulah sebabnya saudara, Tuhan itu lebih banyak menyoroti tentang sikap hati kita, khususnya terhadap barang, uang atau harta. Karena dari situlah akan kelihatan siapakah sebetulnya yang kita percayai. Siapakah sebetulnya yang menguasai hati kita. Siapakah sebetulnya saudara yang kita sembah. Itu sebabnya tema sepanjang hari ini saya bagi ada 5. Semuanya sangat berkaitan, tapi akan dikupas dari sisi yang berbeda-beda. Ada beberapa kesamaan, ada beberapa nilai yang sama, tapi semuanya saling melengkapi. Saudara, saya berharap Anda bisa dengarkan 5 seri khotbah ini. Ibadah pertama tadi saya bicara mengenai cinta uang. Apa itu cinta uang? Ibadah kedua, saya bicara mengenai apa itu ketamakan. Yesus sendiri berkata, waspadalah, berjaga-jagalah terhadap segala ketamakan. Kenapa Yesus gak berkata waspada terhadap kekayaan, waspada terhadap kemiskinan? Karena ini bukan bicara soal jumlah uang yang kita miliki. Bukan tentang berapa banyak atau berapa sedikit yang kita punya. Tapi ini bicara soal hati, lagi-lagi hati. Hati yang tamak itu apa? Saya jelaskan di ibadah kedua. Di ibadah ini saya akan bicara mengenai kikir, katakan kikir. Nanti saya akan jelaskan. Nah di ibadah keempat saya bicara mengenai materialisme. Konsumerisme. Sangat dekat juga dengan materialisme. Haleluya. Lidah tidak ada tulangnya. Ibadah kelima, saya bicara mengenai mamon. Yesus pernah ngomong, saudara, kalau engkau tidak jujur dalam hal mamon yang tidak jujur, tidak setia dalam hal mamon yang tidak jujur. Mengapa kok dikatakan mamon yang tidak jujur? Dalam bahasa Inggrisnya New King James itu pakai kata unrighteous. Ya, bukan dishonest, bukan, tapi kata unrighteous. Jadi ini adalah mamon yang tidak benar. Jadi mamon itu adalah sebuah pola pikir, mamon itu bukan uang. Saudara, bukan sekedar uang, tapi mamon adalah sistem atau cara berpikir atau sebuah kekuatan rohani di balik uang yang membuat, loh kok saya jadi khotbah ini? Nanti aja saya simpen. Yang membuat orang itu jadi menempatkan uang itu bukan lagi sebagai alat tapi sebagai tuan di hatinya. Jadi ada sebuah cara berpikir, sebuah sistem, di baliknya itu ada sebuah roh yang menunggangi, yang membuat seseorang itu berpikir, saudara, uang itu adalah sumber. Sehingga uang gak jadi lagi alat, tapi uang itu jadi tuan. Saudara, nah bagaimana menang sama mamon itu saya akan bahas di ibadah terakhir. Nah kali ini kita akan bahas dari kitab Amsal. Coba kita buka sama-sama Amsal pasal yang ke-11. Amsal pasal yang ke-10. Benar. Amsal 11. Amsal 11, maaf. Ayat yang ke-25. Ayat yang ke-24 sampai 25. Yang sudah ketemu katakan amin. Ada yang menyebar harta
tetapi bertambah kaya. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Yang percaya katakan amin. Saya akan menjabarkan ayat ini, mengupas ayat ini. Sepanjang hari ini saya cuma pakai 3 ayat. Nanti ada ayat-ayat yang lain yang akan kita bahas. Saudara, munculkan poin pertama. Ternyata kerajaan sorga, kerajaan Allah itu bekerja dengan cara berpikir atau logika yang berbeda dengan dunia. Coba perhatikan ayat 24 sekali lagi. Dikatakan begini, ada yang menyebar harta, maksudnya menyebar itu melepaskan harta. Pakai kata menyebar itu seperti kayak melepaskan gitu ya. Tetapi bertambah kaya. Nah ini itu aneh. Harusnya kalau kita nyebar harta itu berkurang, bukan bertambah. Harusnya kalau kita memberi, harusnya kita kehilangan. Bukan kita mendapatkan. Jadi di sini itu, ini bicara mengenai cara berpikir. Ini bicara mengenai logika, katakan cara berpikir. Jadi dengan kata lain, saudara, kikir itu bicara soal kondisi hati dan cara kita berpikir. Kikir itu bukan bicara mengenai jumlah uang yang kita miliki. Kikir itu juga bukan bicara mengenai Anda itu memberi sedikit atau memberi banyak. Bukan tentang jumlah. Sekarang kita mau tahu dulu apa itu definisi kikir. Kikir itu adalah sebuah sikap hati di mana kita itu melekat kepada apa yang kita miliki. Entahkah itu uang, entahkah itu harta. Kita ini terlalu melekat kepada apa yang kita miliki sehingga kita ini menjadi sulit untuk melepas, sulit untuk memberi. Karena didasari oleh perasaan takut kurang, takut tidak cukup. Sehingga ketika seseorang itu kikir, biasanya dia itu akan sulit melepas, sulit memberi. Atau tidak mau melepas, tidak mau memberi. Nah, kapan kikir itu bertumbuh dalam hati kita? Sehingga kita ini terlalu melekat kepada apa yang kita miliki, sehingga kita sulit melepas. Karena cara berpikir dunia. Jadi kikir itu tumbuh karena sebuah pola pikir. Kalau kita memberi, kalau kita melepas, maka itu akan berkurang. Padahal firman Tuhan, menyebar itu bertambah. Coba perhatikan. Ada yang menyebar, hartanya hilangin dulu. Tetapi bertambah. Kayanya hilangin. Ini bukan soal harta, bukan soal kaya. Saudara. Tapi coba, menyebar bertambah, itu sebuah pola pikir. Jadi pola pikir kerajaan sorga, kerajaan Allah itu adalah melepas, bertambah. Dunia berpikir, saudara, menahan itu aman. Simpan, ya itu nggak akan kurang. Simpan itu nambah. Sementara Alkitab berkata, melepas itu tambah. Kikir itu akan tumbuh karena pola pikir ini. Kalau kita melepas itu rugi, melepas itu hilang, melepas itu apa saudara? Berkurang. Saudara, berikutnya, coba kita kalimat berikutnya dikatakan, ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu apa saudara? Berkekurangan. Nah coba saya mau tanya, ini ayat kadang susah dicerna. Saya mau tanya, menghemat itu baik atau enggak? Apa definisi hemat itu apa?
Lawan katanya dulu, lawan kata hemat itu apa? Boros. Boros itu artinya Anda mengeluarkan uang, menghabiskan uang, membelanjakan uang untuk sesuatu yang tidak penting. Sehingga lawan kata daripada boros itu adalah hemat. Hemat itu artinya Anda mempergunakan uang untuk sesuatu yang penting. Tapi di sini Alkitab itu nggak bicara mengenai hikmat. Karena Alkitab sendiri mengajarkan untuk kita itu berhikmat. Mengajarkan untuk kita menabung. Katakan amin. Alkitab sendiri mengajarkan untuk kita bekerja keras. Alkitab sendiri mengajarkan untuk kita punya perencanaan dan pengelolaan keuangan yang benar. Tapi yang Alkitab maksud di sini, ini bukan menghemat dalam artian pengelolaan atau perencanaan keuangan. Dari mana saya bisa tahu? Coba lihat kalimat berikutnya. Ada kata menghemat secara apa? Luar biasa. Versi Alkitab yang terbuka, nggak tahu apakah ada disediakan di sini. Kalau boleh bantu munculkan. Kalau nggak ada, saya bacakan, saudara. Versi Alkitab yang terbuka itu pakai kata yang lain menahan melebihi seharusnya, tetapi menjadi kekurangan. Katakan menahan melebihi seharusnya. Nah, disinilah saudara letak persoalannya. Jadi Alkitab itu enggak sedang menyerang yang namanya perencanaan keuangan. Alkitab juga tidak menyerang, tidak anti dengan yang namanya saudara itu menahan diri atau pengendalian diri. Supaya Anda, justru Alkitab mengajarkan supaya Anda mengendalikan diri untuk Anda itu bisa saudara enggak memboroskan uang Anda untuk hal yang sia-sia atau enggak penting. Tapi yang Yesus maksudkan di sini, Alkitab maksudkan di sini itu adalah menahan secara berlebihan, lebih dari seharusnya. Menghemat secara luar biasa. Pertanyaannya, saudara, kenapa dia dikatakan menghemat secara luar biasa? Sederhana. Akarnya adalah karena ketakutan. Inilah yang namanya kikir. Apa itu kikir? Hati kita melekat kepada apa yang kita miliki sampai kita itu sulit melepas, tidak mau melepas, tidak mau memberi karena takut kurang, takut gak cukup, takut saudara kehilangan. Kenapa ada orang itu menghemat luar biasa, menahan lebih daripada seharusnya? Karena takut. Nah, itulah sebabnya, saudara, orang yang sulit untuk memberi, akarnya itu adalah takut. Sehingga disinilah, ketakutan inilah yang akhirnya memunculkan yang namanya mentalitas miskin. Katakan mentalitas miskin. Mentalitas miskin itu gak ada hubungannya dengan jumlah uang. Anda bisa punya uang yang banyak, aset yang banyak, tapi Anda punya mentalitas miskin. Anda boleh punya segala sesuatu itu sangat terbatas, tapi Anda punya mentalitas kaya. Maksudnya gimana? Ada orang yang punya banyak hal atau berkelebihan di dalam banyak hal, tetapi selalu mentalitas kekurangan itu begini loh, selalu takut kehilangan, takut gak cukup, takut kurang. Saudara, walaupun apa yang dimilikinya itu ada. Makanya orang seperti ini, dia tidak dalam konteks memberi, dia akan sulit untuk melepas, dia akan sulit untuk memberi. Sekalipun dia itu sebetulnya mampu dan memiliki. Tapi kenapa dia gak memberi? Karena takut kurang, takut tidak cukup, takut kehilangan. Saudara, jadi kikir itu dasarnya itu takut. Sementara memberi, melepas, lawan kata dari kikir itu adalah murah hati. Orang yang murah hati, dia punya mentalitas limpah. Katakan amin. Kenapa?
Mentalitas limpah itu berarti dia percaya bahwa Tuhan yang menjadi sumber, yang memelihara, dan yang mencukupkan. Katakan amin. Jadi ini gak ada hubungannya dengan Anda memiliki uang yang banyak atau tidak. Ini gak ada hubungannya dengan jumlah barang uang yang Anda miliki. Tapi ini bicara soal mentalitas. Ini bicara soal kondisi hati. Saudara, kikir itu kondisi hati. Gak ada hubungannya dengan jumlah. Anda gak bisa berkata orang kaya itu pasti kikir, gak bisa. Saudara, atau orang yang gak punya uang yang berlebihan itu pasti kikir. Enggak. Ada orang kaya yang generous, ada orang yang biasa-biasa juga generous. Ada orang yang, saudara, yang punya banyak hal dalam hidupnya itu kikir. Ada orang yang mungkin biasa-biasa tapi juga kikir. Bapak Ibu, ini bicara soal cara berpikir, kondisi hati, dan mentalitas. Amin, saudara. Munculkan sekarang poin yang keberapa Bapak Ibu? Poin yang ketiga ya. Tadi kedua belum ya? Munculkan poin kedua dulu. Nah, kikir itu selalu menjadikan hidup terasa kurang. Lihat, ada yang menghemat secara luar biasa, tapi selalu kekurangan. Coba lihat, bukan menghematnya yang salah, tapi menghemat secara luar biasa itu akarnya adalah takut. Itulah kikir. Dan orang yang takut hilang, takut kurang, takut gak cukup, mentalitasnya akan masuk dalam mentalitas kekurangan. Dia hidup di dalam ketakutan, sementara orang yang murah hati dia akan hidup oleh iman. Dia percaya Tuhanlah sumber, Tuhanlah yang akan memelihara dan mencukupkan hidupnya. Yang ketiga, poin yang ketiga. Orang yang menjadi berkat akan mengalami kelimpahan. Perhatikan ayat berikutnya. Saudara, dikatakan begini. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Sekali lagi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ini Alkitab yang mengatakannya. Jadi dengan kata lain, Bapak Ibu, rupa-rupanya Tuhan itu ketika kita itu berani melepas, berani mempercayai Tuhan, berani memberi, saudara, ternyata itu akan membuka pintu aliran pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Sementara, saudara, ketika kita ini dikuasai oleh ketakutan, takut kurang, takut gak cukup, lalu kita itu akhirnya menahan. Bapak Ibu, justru, saudara, itu menutup aliran pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Maksudnya gimana? Saudara, firman Tuhan berkata demikian, siapa menabur banyak, dia akan menuai banyak. Boleh munculkan ayatnya? Saudara, coba saya bacakan ya ayatnya 2 Korintus 9 ayat 6. 2 Korintus 9 ayat 6. Orang yang menabur sedikit, menuai sedikit. Orang yang menabur banyak, menuai banyak. Satu ayat lagi, 2 Timotius 3 ayat 1 sampai 2. 2 Timotius 3 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ini gak usah diamenkan, pasti terjadi. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Sampai sini, gak usah diteruskan. Versi bahasa Indonesia sehari-hari saya bacakan. Manusia akan mementingkan dirinya sendiri, bersifat mata duitan. Versi firman Allah yang hidup. Sebab orang hanya akan mencintai uang serta dirinya sendiri. Coba perhatikan polanya.
akhir zaman, hari-hari terakhir akan muncul masa yang sukar. Lalu apa yang terjadi setelah masa yang sukar? Manusia jadi egois, jadi self-centered, berpusat kepada dirinya sendiri. Lalu apa yang terjadi? Dikatakan lalu menjadi hamba uang. Tahukah saudara, masa sulit seringkali membuat manusia itu takut. Masa sulit, masa sukar itu seringkali membuat orang itu jadi cemas, panik. Kenapa? Karena sebetulnya yang terekspos itu adalah di mana dia meletakkan rasa aman. Kenapa masa sukar membuat orang itu menjadi hamba uang? Apa sih artinya menjadi hamba uang? Begini artinya. Jadi hamba uang itu berarti uang menjadi tuan, kita menjadi hamba. Tapi sebaliknya, saudara, Tuhan itu tidak anti uang. Karena uang itu sebetulnya netral. Uang itu bukanlah akar kejahatan. Uang itu adalah alat, katakan amin. Jadi kalau uang itu alat, jadi sebetulnya uang itu adalah hambanya kita, alatnya kita. Ketika kita menjadi hamba uang berarti, saudara, uang itu bergeser, dia naik pangkat menjadi tuan di hati kita. Di mana bukan lagi kita yang menggunakan uang, memakai uang menjadi alat, saudara, untuk tujuan-tujuan Tuhan atas kehidupan kita, atas keluarga kita. Tapi akhirnya uanglah yang menguasai hati kita. Nah, jadi persoalannya di sini adalah masalah kepercayaan. Di manakah kita menaruh rasa aman? Masa sukar itu membuat orang jadi hamba uang. Kenapa? Karena dia berpikir uanglah yang menjadi penyelamat hidupnya. Uanglah yang menjadi sumber. Uanglah yang menjadi sumber rasa aman, menjadi sumber identitas atau nilai hidupnya. Uanglah yang menjadi penyelamat. Sehingga kita berpikir, kalau aku punya uang yang banyak, hidupku aman. Hidupku terjamin. Padahal, saudara, aman dan yang menjamin hidup kita itu adalah Tuhan, bukan uang. Katakan amin. Jadi uang itu tidak boleh menggantikan Tuhan di hati kita. Uang adalah alat. Bukan berarti Tuhan itu anti uang. No, Tuhan itu gak anti Anda memiliki uang. Tapi jangan sampai uang memilikimu. Nah, masa sukar itu seringkali membuat orang akhirnya menaruh rasa amannya itu kepada uang. Sehingga apa yang terjadi? Saudara, karena dia itu takut kalau gak ada uang berarti hidupku gak aman. Sehingga ketika dia disuruh untuk memberi, saudara, maka kalau aku rasa amanku itu di uang, ketika aku lepaskan uang, maka aku tidak aman. Itulah sebabnya masa sukar, masa sulit, itu seringkali membuat kita atau menjadi alasan buat kita untuk tidak lagi memberi. Masa sukar itu membuat kita jadi tambah kikir. Banyak orang itu punya pikiran, kalau hidupku baik-baik baru aku memberi. Kalau hidupku gak ada masalah baru aku memberi. Kalau aku sudah punya banyak baru aku memberi. Padahal saudara, memberi atau tidak itu sangat tergantung dari kondisi hati. Di mana kita meletakkan rasa aman kita. Amin. Nah, coba kita baca satu ayat lagi. Kembali di 2 Korintus. Kita baca pasal 9 ayat yang ke-10. Perhatikan. 2 Korintus 9 ayat yang ke-10. Ini masih di poin yang ketiga ya. Ia yang menyediakan benih bagi penabur, roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Jadi Tuhan itu berjanji dia akan melipat gandakan benih. Katakan melipat gandakan benih. Dan menumbuhkan
buah-buah kebenaran-Mu. Jadi Tuhan itu mau setiap kali kita itu mendapatkan berkat dari Tuhan, setiap kali Dia memberkati hidup kita, Tuhan itu mau kita mengerti bahwa selalu ada dua bagian yang Tuhan itu percayakan atas hidup kita. Yang pertama adalah roti, yang kedua adalah benih. Saudara, dan Tuhan itu akan melipat gandakan benih di dalam kehidupan kita. Nah, benih itu, saudara, sebetulnya ada gunanya. Saudara, guna yang pertama adalah, yang pertama, catat baik-baik. Benih itu gunanya untuk masa depan kita. Katakan masa depan kita. Maksudnya gimana, Pak Fuji? Ternyata Tuhan suruh kita itu menabur, Tuhan sediakan benih itu sebetulnya untuk masa depan kita. Roti itu untuk dimakan. Itu adalah pemeliharaan Tuhan hari ini. Dimakan untuk hari ini. Roti kalau disimpan jadi busuk. Benih itu adalah untuk mempersiapkan masa depan kita. Halo, amin. Jadi Tuhan, saudara, minta kita itu menabur karena yang pertama, masa depan kita. Ada amin? Nah, jadi begini saudara. Kalau Anda punya pohon mangga, lalu Anda seseorang itu memberikan Anda satu buah mangga, mangganya itu enak, Anda kupas, Anda makan, saudara, sama kulit-kulitnya Anda makan, sama biji-bijinya Anda makan. Lalu Anda berkata di masa depan, kok aku gak dapat ini ya, kelimpahan mangga. Kok aku ini kok gak dapatkan mangga? Ya karena kamu makan, itu kulit-kulitnya kamu makan sama bijinya kamu makan. Terlalu serakah. Sementara yang satu, yang si B ketika dia dikasih mangga, dia buang kulitnya, dia makan dagingnya, lalu bijinya dia tanam. Saya mau tanya, begitu dia tanam, apakah langsung muncul buah mangga hari itu juga? No, gak langsung. Saudara, kenapa? Dia harus bertunas dulu, dia harus besar dulu. Tapi yang pasti di masa depan, someday Anda akan menerima banyak buah mangga dari pohon tersebut. Itu yang namanya prinsip menabur. Jadi dengan kata lain, ketika Anda berada di masa sukar, di masa sulit, jangan berhenti menabur. Katakan amin. Memang hidupmu gak langsung berubah. Hari ini gak langsung berubah. Tapi saudara, di masa depan, saudara, Anda akan melihat bagaimana Tuhan itu memelihara kehidupan Anda lewat benih yang pernah Anda tabur di masa lalu. Amin saudara. Karena inilah yang Tuhan itu mau katakan. Makanya di poin ketiga, siapa yang memberi, ayat 25 tadi, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia akan diberi minum. Tuhan itu ingin mensetelkan di perjanjian baru juga, barang siapa menabur banyak, menuai banyak. Saudara, Tuhan itu ingin kita mengerti bahwa di dalam kehidupan ini ada sebuah hukum rohani namanya tabur tuai. Saudara, setuju gak setuju, suka gak suka, hukum itu berlaku. Coba Pastor Fuji, saya gak setuju yang namanya gravitasi. Tidak peduli Anda setuju atau tidak, hukum gravitasi itu berlaku. Hanya gara-gara Anda tidak setuju hukum gravitasi, bukan berarti kalau Anda lompat dari lantai 2, lompat jatuhnya ke atas. Gara-gara Anda gak setuju. No, mau setuju tidak setuju, kita gak perlu berdebat. Saudara, gak perlu berdebat. Pak Sufi, saya gak setuju gravitasi. Gak usah debat. Saudara, Anda coba sendiri aja. Lompatlah dari lantai 2. Ya.
lompatlah, mau setuju nggak setuju, lompatlah. Hukum itu berlaku hanya gara-gara Anda, bukan gara-gara Anda, tidak peduli Anda setuju atau nggak setuju. Saudara, hukum tabur dan tuai. Saudara, itu hukum yang berlaku. Entah Anda setuju, entah Anda tidak setuju, hukum itu nyata. Hukum itu berlaku. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu, masa sukar seharusnya tidak menjadi alasan bagi kita untuk kita tidak menabur. Karena ketika Anda menabur, sebetulnya waktu Anda menabur itu adalah memberi itu adalah sebuah tindakan iman. Bahwa Anda percaya kepada Tuhan yang menjadi sumber. Sementara ketika Anda menahan itu Anda bergerak karena Anda takut. Anda takut kurang, takut tidak cukup. Sebetulnya Anda rasa amannya itu ada pada uang dan bukan pada Tuhan. Menaruh percaya lebih kepada uang ketimbang kepada Tuhan. Saudara, poinnya adalah itu. Bukan karena Anda punya sedikit atau punya banyak, tapi kemana hati Anda percaya. Saudara, coba lihat satu ayat. Kejadian pasal yang ke-47, kita baca ayat 19. Kejadian 47, ayat 19. Mengapa kami harus mati di depan matamu? Baiklah kami maupun tanah kami. Saya ulangi ya. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Perhatikan kata-kata berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati. Dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Perhatikan, ini ayat Kejadian 47 ini kisah setelah ini waktu musim kelaparan. Lalu seluruh dunia pada zaman itu datang kepada Mesir untuk membeli makanan dengan uang. Membeli gandum, saudara. Termasuk saudara-saudara Yusuf. Akhirnya drama sudah selesai, Yusuf sudah menceritakan bahwa akulah Yusuf, lalu kakak-kakaknya dan akhirnya ayahnya yaitu Yakub disediakan ada di tempat yang namanya Goshen. Nah, tapi kelaparan pada waktu itu tambah hebat. Sehingga orang-orang Mesir sendiri datang berulang kali kepada Firaun. Pertama mereka itu pakai uang, mereka beli makanan, mereka beli gandum. Saudara. Nah, gandum itu adalah makanan yang sudah diolah. Untuk mereka bisa makan untuk penyediaan hari itu. Lalu habis. Uang mereka habis, sekarang mereka membeli pakai apa? Ternak mereka. Untuk apa? Beli makanan. Setelah ternak mereka habis, mereka jual tanah. Untuk beli apa? Beli makanan. Sampai tanah mereka habis, mereka akhirnya menjual diri mereka. Yaitu apa? Aku akan jadi hambamu, jadi budakmu. Belilah kami, supaya kami makan. Nah, lalu di titik itu mereka sadar, tapi kami juga minta, bukan berikan makanan, bukan hanya gandum, tapi berikan kami benihnya. Supaya kami bisa tetap hidup. Kalau orang-orang Mesir pada waktu itu mengerti, saudara, sebelum-sebelumnya mereka sudah minta benih. Gak cuma minta rotinya, gak cuma minta gandumnya. Saudara, mereka tahu sekarang mereka gak punya apa-apa. Sehingga satu hal yang mereka lakukan adalah mereka minta benih supaya mereka nabur dan mereka bisa hidup di kemudian hari. Mereka menabur dan menuai. Hidup kita juga sama. Alkitab itu berkata, satu ayat lagi ya, satu ayat. Kita baca di Yesaya 30 ayat 23. Lalu Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu tabur di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Dikatakan Tuhan akan memberikan hujan bagi benih yang baru kamu taburkan.
Bapak Ibu, apa janji Tuhan tadi? Tuhan akan melipat gandakan benih. Amin. Bagaimana caranya Tuhan melipat gandakan benih? Mangganya Anda tanam, lalu Tuhan memberkati benih mangga yang Anda taburkan, lalu jadi pohon, lalu jadi buah, buahnya Anda makan untuk memelihara hidupmu, lalu benihnya menjadi berlipat ganda atas hidup Anda. Ketika Anda tanam lagi, itu akan begitu siklusnya. Pertanyaannya, bagaimana Tuhan bisa memberkati ladang atau tanah saudara, sementara Anda tidak punya benih, tidak ada benih yang ditaburkan. Kalau ladang gak ada benih, lalu dikasih hujan sama Tuhan, hasilnya cuma tanah becek. Saudara, Tuhan itu akan melipat gandakan benih. Saudara, jadi dengan kata lain, alasan mengapa Tuhan suruh kita memberi, bukan karena Tuhan itu butuh uang kita. Karena Tuhan ingin melipat gandakan benih bagi kita. Ini adalah demi masa depan kita. Amin saudara. Masa sukar, masa sulit, seharusnya tidak menjadi alasan untuk kita berhenti memberi, berhenti menabur. Alasan kedua, mengapa Tuhan ingin kita memberi? Yang kedua adalah demi kepentingan kerajaan Allah. Saudara, kita baca ayatnya, saudara. Kita baca ayatnya. Coba kita baca Kejadian 12 ayat 12. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur. Dan engkau akan menjadi berkat. Jadi ternyata alasan atau tujuan Tuhan memberkati Abraham bukanlah supaya Abraham itu bisa hidup bagi dirinya sendiri. Tapi ternyata ada alasan mengapa Tuhan memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat. Saya percaya inilah juga menjadi fondasi Alkitab. Mengapa Tuhan memberkati kita adalah karena di dalamnya Tuhan ingin kita menjadi saluran berkat. Ada amin? Satu ayat lagi, Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Ini adalah ayat yang horor. Maliaki 3 ayat 8 sampai 10. Coba perhatikan. Bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Bahasa Inggrisnya itu lebih kasar, bukan hanya menipu tapi merampok. Bolehkah manusia merampok Allah, namun kamu merampok aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu atau merampok engkau? Lihat, mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. Waduh, ini horor nih tema ini. Kamu telah menjadi bla 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 bla. Nah, perhatikan. Coba lihat ayat 10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku. Jadi dengan kata lain, esensi yang dimaksud Alkitab persembahan persepuluhan dan persembahan khusus itu esensinya apa sih? Esensinya sederhana. Dari semua berkat yang Tuhan percayakan, berikan dalam kehidupan kita, ternyata ada bagian yang itu adalah milik Tuhan yang harus dikembalikan dan disalurkan. Apa definisi merampok? Merampok adalah Anda mengambil sesuatu yang bukan hak atau milik saudara, lalu dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Betul ya? Nah, kenapa di situ Tuhan itu berkata, kamu itu kok merampok aku, menipu aku. Ternyata dari semua berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita, itu ada bagian yang merupakan hak Tuhan yang harus dikembalikan, dan ada bagian yang sebetulnya Tuhan titipkan untuk disalurkan. Nah, bagian itu ternyata diambil semua sama orang Israel. Makanya Tuhan ngomong, itu bukan bagianmu. Itu harus dikembalikan, itu harus disalurkan. Persembahan persepuluhan itu adalah dikembalikan, persembahan khusus itu adalah disalurkan. Nah, itu diambil semua. Saudara, makanya Tuhan merasa kamu merampok. Kamu mengambil bagian yang seharusnya tidak sepenuhnya untuk kamu.
saudara. Nah, saudara, kenapa sih ternyata Tuhan itu menitipkan untuk kepentingan kerajaan Allah? Mengapa Tuhan ingin kita menabur? Yang pertama, untuk masa depan kita. Yang kedua, untuk kepentingan kerajaan Allah. Saudara, supaya apa? Kalau, dalam tanda kutip ya, kalau praktek korupsi itu tidak terjadi dalam kehidupan dalam kerajaan Allah. Kalau korupsinya itu terjadi di instansi-instansi dunia, tapi ternyata itu nggak terjadi di dunia, tapi juga terjadi di kerajaan Allah. Kalau saudara tidak terjadi praktek korupsi, maka sebetulnya pekerjaan Tuhan itu tidak pernah kekurangan dana. Halo, amin. Penginjilan, pelayanan itu nggak akan pernah kekurangan sumber daya. Why? Saudara, itu tidak terjadi karena terjadi praktek korupsi yang seharusnya kita kembalikan, yang seharusnya kita salurkan, itu kita ambil untuk kepentingan sendiri. Pernah nggak Anda dengar di surat kabar atau di berita, saudara, melihat ada bantuan korban banjir untuk ini, ternyata dikorupsi, diambil untuk sendiri. Yang harusnya itu disalurkan, diambil. Saudara, sesuatu yang harusnya dikembalikan kepada Tuhan, diambil. Sehingga di sana masih tetap kelaparan. Kenapa? Karena sesuatu yang harusnya disalurkan, di tengah-tengah itu diambil, dikorupsi. Saudara, saya percaya, Bapak Ibu, Tuhan itu tidak pernah kekurangan dana, amin. Tapi bagian kita, makanya bagi saya ujian persepuluhan itu sebetulnya ujian kejujuran dan ketaatan. Kenapa? Apalagi GMS, saudara. Nggak ada saudara ngecek persepuluhan atau nggak ada. Nggak ada Anda ditekan-tekan harus persepuluhan, apalagi diancam-ancam. Kalau kamu nggak persepuluhan kamu dikutuk, nggak ada. Saudara, tapi itu adalah kesadaran pribadi bahwa ini adalah milik Tuhan. Gak ada yang ngecek. Bahkan kita gak pernah tahu Anda itu dapat berkat berapa. Betul ya? Gak ada yang ngecek berapa persentasenya harus pas atau enggak ada. Karena itu adalah kejujuran kita di hadapan Tuhan dan ujian ketaatan kita kepada Tuhan. Yang kedua, saudara, persembahan khusus itu adalah ujian, bukan kejujuran, tapi ujian kemurahan hati. Katakan ujian kemurahan hati. Haleluya, waktu saya tinggal 5 menit. Ini saya masih belum solusinya, saudara. Anyway, ini adalah ujian kemurahan hati. Apakah Anda itu melekat kepada uang sehingga Anda takut memberi, takut melepas karena Anda takut kurang? Rasa aman Anda apakah Anda letakkan kepada Tuhan atau kepada uang? Itu adalah di ujian kemurahan hati. Itu letaknya di persembahan khusus tadi. Saudara. Yang ketiga, alasan Tuhan itu ingin kita menabur. Yang pertama demi masa depan kita. Memang gak langsung hari itu juga Anda akan melihat tuaian. Tapi masa depan Anda terjamin. Dan jangan gini, Anda menabur itu jangan pakai pikiran seperti orang robot trading. Aku masukkan sekian, aku harus keluar sekian. No, bukan begitu. Anda itu menaruh percaya, Anda menabur, karena Anda percaya masa depan Anda hari ini mungkin belum berubah, tapi masa depan Anda tidak akan sama. Pemeliharaan Tuhan pasti akan terjadi atas hidup Anda, dan Dia akan memberkati benih yang Anda tabur. Karena hukum tabur tuai itu real. Tapi jangan begini loh, aku nabur 100.000, aku dapat berapa ya? No. Itu apa itu? Itu sampah. No. Saudara, Anda percaya hukum ini nyata, tapi Anda ketika Anda bermurah hati, Anda menabur, melepas, Anda menaruh percaya kepada Tuhan, Dia akan memberkati benih yang Anda tabur, mengirimkan hujan, nanti later on di masa depan kita nggak tahu, Bapak Ibu, yang pasti benih yang Anda tabur itu Tuhan akan lipat gandakan. Amin. Nah, lalu dikatakan ayat itu dikatakan begini, nggak cuman sampai dilipat gandakan, tapi begini, coba lihat.
Sekali lagi di 2 Korintus 9 ayat 10. Juga menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya. Dan coba lihat, 1, 2, 3, menumbuhkan apa? Buah-buah kebenaran. Alasan ketiga adalah, mengapa Anda menabur? Saudara, pertama demi masa depan, kedua demi pekerjaan Allah atau kerajaan Allah. Yang ketiga adalah menumbuhkan buah kebenaran. Menumbuhkan karakter Kristus dalam kehidupan saudara. Ketika Anda menabur, sebetulnya Anda sedang meng-cancel ketamakan, meng-cancel kikir. Anda sedang membentuk sebuah sifat yang namanya murah hati. Tuhan kita itu pemberi, Tuhan kita murah hati. Dia memberikan yang terbaik yaitu anaknya bagi kita. Termasuk kita. Katakan amin. Ketika Anda meng-cancel itu, Anda menaruh rasa percaya kepada Tuhan, Anda terhindar dari yang namanya cinta uang. Cinta uang itu adalah sebuah sikap hati yang sangat mempercayai uang itu sebagai sumber rasa aman, sumber identitas melebihi Tuhan. Sehingga orang yang cinta uang itu dikatakan Alkitab akan terjerat dalam berbagai-bagai pencobaan. Terjerat ini, terjerat itu. Saudara, lalu kenapa banyak orang itu jadi egois? Jadi bisa korupsi? Kenapa kok dia bisa menghalalkan segala cara? Akarnya itu cinta uang. Dengan Anda memberi, saudara, Anda sedang meng-cancel cinta uang, ketamakan, kikir. Sehingga makin lama, saudara, tumbuh buah kebenaran dalam kehidupan saudara. Anda menjadi lebih seperti Yesus. Jadi ketika Anda memberi, yang diubah adalah hati dan karakter. 3 alasan, demi masa depan, demi kepentingan kerjaan Allah, menumbuhkan buah-buah kebenaran. Amin saudara. Nah sekarang dengan cepat saja, waktu saya tinggal 2 menit. Dengan cepat, bagaimana mengalahkan kikir? Munculkan poin pertama. Sadari bahwa semua yang kita miliki hanyalah titipan. Katakan titipan. Ayatnya di mana? Mazmur berkata, segala sesuatu itu milik Tuhan. Ya. Sebentar. Mazmur 24 ayat 1. Tuhanlah yang punya bumi serta segala isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Dengan Anda sadar bahwa semua itu titipan atau kepercayaan, Anda akan berpikir seperti pengelola atau seperti bendaharanya Tuhan. Anda bukan pemilik, tapi bendahara. Sehingga kalau Anda punya bendahara, kalau Anda business owner, Anda punya bendahara, tolong transferkan itu 5 juta ke orang itu. Bendahara itu punya hak, jangan sayang. Gak ada. Dia bukan pemilik kok. Jangan Tuhan. Takut nanti aku kurang. Loh itu uangku kok katanya, kata bosnya. Saudara, satu kali saya pernah cerita, saudara. Di tengah saya itu lagi kesulitan nabung-nabung supaya uang pangkal. Saya pernah cerita kalau nggak salah di sini. Nggak tahu di ibadah keberapa. Saudara, itu adalah satu-satunya tabungan kita untuk uang pangkal atau uang masuk sekolah anak. Anak saya nomor 1 atau 2. Pulang pelayanan waktu di pesawat, Tuhan itu jelas seperti bicara, kamu kasih ke seorang hamba Tuhan itu sebuah nilai yang itu adalah isi tabungan kita. Saya merasa ini pasti suara iblis. Ini perlu ditengking. Orang lagi pas-pasan begitu kok malah suruh melepas. Setelah dijemput sama istri saya di mobil, pada waktu itu seingat saya bukan saya nyetir, tapi istri saya nyetir. Lalu dia itu cerita kalau dia merasa digerakkan Tuhan untuk taburkan tabungan itu ke orang yang tadi yang saya sebut. Hamba Tuhan itu. Saya di situ kaget saudara. Ternyata
ini bukan suara Tuhan. Suara iblis. Berarti ini suara Tuhan. Kok bisa klop? Jadi perasaan saya mixed feeling antara sedih. Saudara, singkat cerita kita taat. Kita memberi. Kita ketemu sama orang itu lalu kita melepaskan. Saudara. Anda gak mungkin bisa lepas kalau Anda berpikir bahwa Andalah pemilik. Tapi kita ini cuma pengelola. Katakan amin. Sehingga kalau Tuhan suruh Anda memberi, menolong orang. Saudara, Tuhan suruh Anda menabur. Saudara, seharusnya Anda tahu bahwa ketika Anda menabur, Anda percaya. Saudara, aku ini pengelola dan Tuhan itu adalah pemilik. Dan Tuhan itu sanggup mencukupkan dan memelihara kehidupan kita. Saya hari ini bisa saksikan. Ini bukan Injil kemakmuran. Anak saya gak pernah putus sekolah. Saya tidak berkelebihan dalam banyak hal, saudara. Tapi anakku gak pernah putus sekolah. Anak saya juga bukan yang sekolah yang gimana, yang gimana. Tapi anakku gak pernah putus sekolah. Itu adalah tabungan terakhir, saudara. Tapi saya sampai hari ini tidak pernah makan batu. Dengan kata lain, Tuhan itu memelihara. Amin, saudara. Yang kedua, percaya bahwa Tuhan itu sumber, bukanlah uang. Jadi Tuhan itu sumber pemelihara hidup kita. Tuhan itu sumber damai sejahtera kita. Tuhan itu sumber rasa aman kita. Katakan amin. Jadi dengan kata lain, Tuhanlah sumber kita, Tuhanlah pemelihara kita. Sementara uang, atau nanti ya mamon itu sebetulnya tiruannya Tuhan. Dia ingin menjadi tuan atau menjadi Tuhan. Sehingga Alkitab berkata, damai sejahtera Allah yang melampaui segala pikiran. Gak ada kan dikatakan damai sejahtera mamon, gak ada kan. Berarti damai sejahtera itu hanya Tuhan yang bisa berikan, bukan uang. Allah lah yang mencukupkan semua keperluanmu di dalam kekayaan atau kemuliaannya di dalam Kristus. Bukan uanglah yang akan mencukupkan semua keperluanmu. Dengan kata lain, Tuhan itu sumber hidup kita. Nah, selama ini gak berganti, kalau Anda merasa sumber damai, sumber ketenangan itu uang, aku harus punya uang yang banyak baru aku damai, aku tenang, itu ilusi. Anda perlu dengarkan pesan ibadah kedua tadi. Yang ketiga, miliki pengertian kaya versi Tuhan. Saudara, apa kaya versi Tuhan? Alkitab katakan, saya buka satu ayat. Kita buka di dalam 1 Timotius 6 ayat 17. Perhatikan. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai 18. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap itu menaruh percaya pada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan percaya berharap kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Ayat 18 perhatikan. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik. Lalu apa saudara? Menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Jadi Tuhan itu tidak berkata kaya itu dalam konteks tabungan, aset atau properti. Tapi kaya dalam kebaikan, suka memberi dan membagi. Ternyata parameter menjadi kaya di hadapan Tuhan itu bicara soal kemurahan hati. Kaya versi dunia, berapa banyak yang berhasil Anda kumpulkan? Berapa nilai jumlah yang Anda miliki? Tapi kaya versi Tuhan itu adalah berapa banyak yang rela Anda salurkan. Amin. Yang keempat, biasakan memberi secara teratur, bukan menunggu tergerak.
Nah ini di semua kebaktian sama saudara. Bagaimana caranya memberi secara teratur? Kalau Anda itu mau menghancurkan kikir dan pelit itu begini loh. Pelit itu tindakannya, kikir itu hatinya. Orang yang kikir itu akan cenderung pelit. Nah kikir itu bentuknya macam-macam saudara. Ada orang itu ya, kalau suruh memberi, waduh gak bisa. Tapi kalau untuk belanja bagi dirinya sendiri, brol. Saudara. Tapi ada orang yang untuk beli dirinya sendiri aja, dia nggak bisa. Dia ngirit, dia nabung, ngirit, pokoknya nggak keluarkan duit. Bahkan di rumah aja nyalain lampu itu mikir-mikir. Ada yang bentuknya begitu, sampai ke diri sendiri pun dia itu sebegitunya. Dia kumpulkan semua, dia meninggal dunia. Nggak bisa menikmati. Saudara. Nah, tapi dasarnya sama, kikir. Saudara. Nah, kalau Anda mau meng-cancel kekikiran itu, saudara, caranya adalah dengan kemurahan hati yang disengaja, kemurahan hati yang diprioritaskan, kemurahan hati yang konsisten, yang teratur. Caranya gimana? Yang pertama, tentukan prosentase. Setialah pada prosentase. Saya sudah dari sejak saya lahir baru, sebelum menikah sampai hari ini, saya komit. Begitu saya dapat berkat, langsung prosentase 10% saya kembalikan ke Tuhan. Saudara, ada tanggung jawab ini, itu sudah pasti saya kembalikan ke Tuhan. Itu prioritas pertama. Ujian ketaatan dan ujian kejujuran. Katakan amin. Yang kedua, saya dan istri komit ada prosentase untuk misi, untuk memberi, menolong, atau untuk misi. Itu kita sudah budgetkan prosentase. Dan terus terang, saya sama istri saya itu yang lebih ototnya lebih gede soal memberi. Kenapa? Seringkali kita itu ingin prosentase berkat kita nambah, betul ya? Tapi kita gak pernah nambah dalam prosentase memberi. Istri saya itu men-challenge saya itu untuk nambah prosentase memberi. Sampai dia punya, saya mau bisa memberi persentase sekian. Sehingga tiap kali kalau ada breakfast with God, dia selalu keluar angka yang baru yang men-challenge, menggocoh iman. Saudara. Nah, kita komit untuk ada persentase untuk kami. Kenapa kok persentase? Kalau jumlah itu relatif. 100.000 bagi si A besar, 100.000 bagi si B kecil. Makanya Tuhan ingin kita setia di dalam prosentase. Setia di dalam porsi takaran berkat yang Tuhan berikan atas kita. Amin. Saudara, ada orang begini, nanti aku memberi kalau aku punya banyak. Maaf, kalau Anda dapat berkat 100.000, Anda gak bisa kembalikan 10% ke Tuhan. Berarti kalau 100.000, 10% itu berapa? 10.000. Anda gak bisa memberi, nanti tunggu aku berkati. Nanti kalau Anda berkatnya itu 10M, gak mungkin Anda akan berikan 10% itu. Kalau Anda gak setia sama porsi dari sejak kecil. Begitulah porsi untuk Anda memberi. Misi, bukan mengembalikan persepuluhan, tapi misi. Tentukan prosentase. Yang kedua, saudara, tentukan tujuan untuk Anda memberi. Saya tujuan untuk memberi adalah karena saya tahu bahwa gereja harus bergerak, maka saya juga rutin untuk memberi untuk misi. Saya dengan istri. Saudara, agar pekerjaan Tuhan, Anda juga misalnya diberkati kalau Anda merasa bahwa tergerak, terdorong untuk membantu orang-orang yang berkebutuhan. Saudara, Anda bisa letakkan ini jadi tujuan untuk Anda bisa menolong, memberi. Kalau dulu Anda pernah diberkati orang karena anak saudara pernah diberkati orang supaya bisa sekolah, Anda tergerak di area yang sama, Anda juga mungkin lewat program orang tua asuh. Apapun itu, saudara, ada bagian yang Anda harus kembalikan, ada bagian yang harus Anda salurkan. Nah, bagian yang dikembalikan itu adalah masuk ke rumah perbendaharaan Allah,
bagian yang disalurkan itu Anda komit apa? Bisa misi, bisa membantu orang, bisa apa? Itu Anda prosentasekan. Lalu tentukan tujuan yang terakhir harus diprioritaskan. Maksudnya apa? Dari sejak awal Anda terima berkat, Anda langsung sisihkan. Bukan nunggu di akhir bulan sisanya berapa baru Anda memberi. Anda pasti akan menundanya. Anda pasti akan merasa nggak cukup. Dari awal langsung kembalikan, lalu dari awal memberi untuk misi. Alokasikan dari sejak awal. Namanya prioritas. Poin yang berikutnya, yang terakhir, hiduplah dengan perspektif kekekalan. Yesus berkata, saudara, kumpulkan, jangan hanya kumpulkan harta di bumi, tapi kumpulkan harta. Saudara, kalau misalnya kita punya usia tinggal 1 minggu, saudara, maka semua prioritas Anda akan berubah. Anda gak akan berpikir seperti Anda berpikir sekarang. Kenapa orang kaya yang bodoh itu dikatakan bodoh? Karena dia merasa bahwa dia bisa hidup selama-lamanya. Dia merasa bahwa di bumi itu adalah tujuan akhir hidupnya. Seolah-olah di bumi itu permanen. No. 100 tahun dari sekarang, semua orang yang hidup di muka bumi sekarang ini, termasuk bayi yang baru lahir hari ini, will be no more. 100 tahun dari sekarang. Dengan kata lain, kita datang gak bawa apa-apa, pulang gak bawa apa-apa. Berarti yang kita hidupi sekarang ini, saudara, kita harus punya perspektif bukan hanya di sini, tapi perspektif kekekalan. Itu akan menolong kita supaya kita tidak menjadi kikir. Mari bangkit berdiri sama-sama di hadapan Tuhan.